solving process atau proses pemecahan masalah. Sebelum lanjut ke materi, saya ingin bertanya dulu ke teman-teman semuanya. Semangat. Siapa teman-teman semua di sini yang tidak pernah menemui atau ketemu dengan masalah? Apakah ada? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Karena masalah itu pasti ada ya? Oke, untuk selanjutnya kita bahas mengenai kesalahan umum dalam penyelesaian masalah yang dilakukan oleh para leaders atau pemimpin. Untuk di PowerPoint ini terdapat 9 poin tentang kesalahan umum dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, tidak menyadari adanya masalah. Kedua, terlalu cepat lompat dalam kesimpulan atau solusi. 3, tidak menganalisa masalah secara mendalam. 4, fokus pada hal yang kurang penting. 5, tidak mencari alternatif solusi. 6, tidak memikirkan konsekuensi dari solusi yang diambil. 7, tidak mengeksekusi solusi. 8, tidak mengkomunikasikan solusi. 9, tidak melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Untuk yang poin pertama, tidak menyadari adanya masalah, yaitu bahwa seorang pemimpin atau leaders dalam sebuah perusahaan tidak tahu atau tidak menyadari adanya masalah dalam timnya. Jadi bisa jadi tidak ada masalah itu bisa jadi itu adalah sumber masalahnya. Bisa jadi itu adalah sumber masalahnya. Jadi kita sebagai seorang leaders atau pemimpin harus mengetahui masalah yang terjadi pada tim meskipun masalah itu sekecil apapun. Yang kedua, terlalu cepat lompat dalam kesimpulan solusi. Jika ada problem atau masalah, cepat temukan solusi atau kesimpulan. Misalnya ada masalah A nih, udah pasti obatnya B. Ada masalah C, udah pasti obatnya D. Itu kan terlalu lompat ke solusinya. Jadi gerak cepat memang bagus, tapi harus berhati-hati. Bisa jadi ada faktor yang tidak terlihat dari masalah tersebut. Yang ketiga, tidak menganalisa masalah secara mendalam. Begitu ada problem, lihat sebentar dan analisis dulu dengan baik. Bisa jadi kelewat tentang 1-2 hal yang penting dan bisa berpengaruh. Jadi bisa dilihat dulu masalah di lapangan. Misalnya ya, teman-teman sebagai seorang leaders bisa dilihat dulu tentang masalahnya di lapangan itu terjadi apa sih. Misalnya mesinnya rusak. Misalnya saya ya sebagai seorang leaders di pabrik, kita bisa cari tahu dulu, langsung turun ke lapangan, dilihat dulu apa sih masalahnya. Misalnya mesinnya itu rusak atau ada kesalahan dalam teknis di pabrik gitu. Yang keempat, fokus pada hal yang kurang penting. Misalnya jika sedang meeting dengan departemen lain atau perusahaan lain, fokusnya menyalahkan, tidak fokus dengan permasalahan solusi. Jadi atau fokusnya itu pada hal-hal yang kecil yang kurang penting, yang dibahas itu yang tidak seharusnya dibahas. Yang kelima, tidak mencari alternatif solusi. Jadi solusinya itu hanya satu. Misalkan ada karyawan yang terlambat nih setiap hari, itu langsung di SP. Misalnya itu langsung di SP1 gitu. Halo sayang. Maaf yo Me, nyapa lo, santai aku. Aku BH ngono. Ya Me ya. Lebang materi kula ngeten niku. Mau akhir lho sendiri tutup pengalaman. Bisa diteruskan, Pak. Mohon maaf, Pak. Selak lali, Pak. Ya. Jadi jangan mencari hanya dengan satu solusi. Bisa mencari dengan 3 solusi ya.
setidaknya harus memiliki 3 alternatif solusi agar kita bisa keluar dari zona nyaman. Untuk melihat potensi-potensi yang sebelumnya tidak terlihat. Jadi perlu tidak diperlakukan dengan jangan mencari hanya dengan satu solusi saja. Perlu dengan 3 solusi gitu. Kalau hanya satu solusi kayaknya kurang mantap. Iya. Tidak memikirkan konsekuensi dari solusi yang diambil. Terlalu cepat dalam mengambil keputusan tanpa memikirkan dampaknya di belakang. Yang ketujuh, tidak mengeksekusi solusi. Misalnya sudah merasa mendapatkan solusi tapi tidak mengeksekusi solusinya. Misalnya sudah meeting, sudah menemukan solusi yang baik atau sudah berhasil menemukan solusi tapi belum menyelesaikan masalahnya. Nah, solusi ini belum dieksekusi dan keluar dari ruang meeting biasa-biasa aja. Nah, ini juga perlu dipertanyakan. Yang kedelapan, tidak mengkomunikasikan solusi. Bisa jadi solusi yang tidak dieksekusi tapi tidak dikomunikasikan, bahayanya pihak lain bisa asumsi tidak dikerjakan. Misalnya terjadi miskomunikasi itu tadi, karena tidak ada informasi atau miskomunikasi yang kurang jelas. Tidak melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Maksudnya jadi setelah dilakukan tidak dievakuasi, tidak diimprove, tapi kadang-kadang tidak berhasil. Lanjut mas. Untuk yang poin kedua, metode pemecahan masalah dengan 5D. Yang pertama, define, tentukan masalahnya dulu. 2, discover, temukan penyebabnya. 3, develop, kembangkan alternatif solusinya. Decide, analisis dan tentukan solusi terbaik. 5, deliver, komunikasi, implementasi dan evaluasi. Kita pecah satu-satu ya. Jelaskan satu-satu. Yang pertama yaitu define, tentukan masalahnya. Ada 3-4 poin yang perlu diperhatikan dalam menentukan masalahnya. Yang pertama, apakah layak untuk jadi perhatian? Maksudnya masalahnya ini terlalu berpengaruh atau tidak. Jadi masalahnya itu layak untuk dipertanyakan atau tidak gitu. Dipermasalahkan. Berpengaruh apa tidak? Yang kedua, perjelas masalahnya. Misalnya Anda mendapatkan komplain dari customer. Perjelas dulu masalahnya di mana. Kok customer itu komplain ke kita, ada masalah apa sih di dalam produk kita gitu. Pecah masalah besar ke masalah kecil. Misalnya terjadi masalah besar dalam perusahaan, pecahlah menjadi masalah yang kecil. Maksudnya dipilah-pilah dulu. Mungkin dari timnya, atau mungkin dari kualitas produknya, atau mungkin dari harganya, atau penawaran, atau pelayanan kita yang kurang baik. Jadi dari masalah besar itu kita pilah-pilah menjadi masalah kecil agar kita bisa menemukan solusinya. Yang keempat, pastikan masalah terdefinisikan dengan baik. Kalau Anda mendefinisikan masalah dengan baik, dikatakan masalah bisa selesai dalam 50%. Dalam penyelesaian masalah ini, Anda tidak hanya bisa duduk-duduk di meja saja. Anda bisa melakukan 3 prinsip masalah dari Jepang yang bisa Anda gunakan, yaitu Gemba. Ketika
Genba, ketika ada masalah langsung cek ke tempatnya dan datang ke lokasi. Yang kedua, Genbutsu, lihat langsung benda yang terkait. 3. Genjitsu, lihat datanya. Yang pertama, Genba, ketika ada masalah langsung cek ke tempat atau datang ke lokasi. Jadi kita sebagai seorang pemimpin, jika ada masalah di lapangan, bisa ya kayak tadi di pabrik ya, langsung bisa langsung lihat dulu, cek lokasi kenyataannya di pabrik apa sih yang lagi rusak, kendalanya apa, tidak hanya dilihat dari datanya saja. Genbutsu, lihat langsung benda yang terkait. Nah, itu kan tadi ada masalah di mesinnya, lihat langsung ke lapangan, benda apa sih yang terkait yang menghambat dalam proses produksi, misalnya seperti itu. Genbutsu, lihat datanya, bisa dilihat dari data dan bisa langsung cek ke lokasi melihat faktanya. Metode pemecahan masalah, discover atau temukan penyebabnya. Kalau kita sudah define, tentukan masalahnya, kita harus discover, temukan penyebab masalahnya. Di sini juga ada 3 poin. Yang pertama, analisa penyebabnya dulu. Misalnya ada satu contoh, Anda sedang menonton televisi. Nah, tiba-tiba ada air yang bocor dari atap. Otomatis kita akan mengambil mangkok atau bak untuk nadai airnya itu loh. Nah, itu kan masih menganalisis, belum tahu analisa akar masalahnya. Itu masih otomatis kita masih mengambil bak untuk sementara kan kita belum tahu pokok masalahnya itu di mana. Nah, untuk mencari analisis akar masalahnya, kita teruskan dari contoh yang tadi. Misalkan pada pagi hari atau siang hari, nanti Anda bisa menyuruh tukang atau suami misalkan untuk melihat atap-atap di atas itu apa sih yang rusak, atau gentengnya yang meleset, atau gentengnya yang bocor. Nah, itu kan sudah menganalisa akar masalahnya. Untuk menemukan akar masalah dan penyebabnya, Anda bisa menggunakan metode 5 why. Kenapa ini kenapa kok gentengnya bocor, kenapa kok apa nih mas? Yes, pokoknya ngono kuwi. Yang kedua, bisa dengan logic map. Dari satu problem, kira-kira penyebabnya dan faktornya apa ya. Terus yang ketiga, prinsip 80-20. Dari beberapa faktor atau problem yang Anda analisa, satu faktor mana yang berdampak paling besar. 80/20 itu bisa dilihat dari beberapa problem faktor masalahnya itu dari Pareto 80/20 itu masalahnya yang 80 atau per 20-nya gitu loh. Terus yang ketiga, metode pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah develop. Kembangkan alternatif solusinya. Dalam perkembangan alternatif solusi, kita bisa tanyakan bagaimana cara saya dapat bekerja dengan baik, misalnya tanyakan bagaimana cara saya dapat menjadi pemimpin yang baik gitu. Terus yang kedua, kembangkan beberapa alternatif solusi. Anda jangan hanya memiliki satu solusi saja yang tadi ya.
kita butuh 3 solusi, bukan hanya satu solusi saja, karena kalau alternatif 1 biasanya jawabannya sudah pernah dilakukan. Jadi kalau alternatif 2 sudah eksplor sedikit, dan kalau tambahan 1 lagi yaitu alternatif 3 yang berbeda tapi mampu menyelesaikan masalah dengan lebih baik, kenapa tidak gitu. Terus untuk mengembangkan beberapa alternatif solusi kita membutuhkan prinsip brainstorming. Bagaimana caranya mengangkat semangat tim kita, misalnya dengan briefing dengan tim healing atau di luar. Tadi sudah disampaikan Mas Wisnu ya? Iya. Kita training atau gimana biar lebih semangat lah. Terus yang kedua bisa konsultasi. Misalkan ketika ada masalah atau butuh solusi, kita bisa konsultasi misalnya dengan pimpinan atau dengan teman yang yaitu khusus konsultan seperti itu. Terus yang keempat metode pemecahan masalah, decide, analisis dan tentukan solusi dengan baik. Yang pertama, analisa solusi yang mungkin diambil. Dari 3 solusi yang tadi, Anda bisa menganalisa solusi yang diambil. Solusi yang pertama, dampak positif dan negatifnya. Solusi kedua, dampak positif dan negatifnya ini dan seterusnya bisa Anda analisa. Terus yang kedua, yang ketiga, apa dampak konsekuensinya. Pertama, solusi 1 dampaknya begini, solusi kedua dampaknya begini, solusi 3 dampaknya begini. Dari analisa ini solusi 1 bisa lebih bagus dan bisa digunakan untuk solusi yang lain. Konsultasi juga sama seperti tadi. Yang kelima yaitu metode pemecahan masalah, deliver, komunikasi, implementasi dan evaluasi. Komunikasikan dengan stakeholder yang berkepentingan. What is stakeholder? Yang berkepentingan, ya pemimpin. Pastikan Anda eksekusi dan komunikasikan solusi dengan orang-orang yang terkait, yaitu atasan, rekan, customer dan seterusnya yang berkepentingan. Sumuk malah jadi belok. Terus yang kedua, implementasi. Implementasikan hasil solusi yang sudah dipilih. Jadi solusi mana yang baik itu bisa diimplementasikan. Evaluasi dan lakukan penyesuaian. Pastikan Anda evaluasi dan lakukan penyesuaian dengan baik. Dari metode pemecahan masalah dengan 5D, define, discover, develop, decide, dan deliver. 5 problem solving method. Metode. Yang pertama, define apa masalahnya. Kalau dibuat untuk pertanyaan. Discover apa penyebab permasalahannya. Develop apa saja alternatif solusinya. Bagaimana caranya saya dapat menjadi atau menyelesaikan masalah dengan baik. Decide apa solusi terbaiknya. 5. Deliver apa saja langkah untuk implementasi, komunikasi dan evaluasi. Ada yang ditanyakan teman-teman? Saya berharap tidak ada yang bertanya biar dijawab Pak Imam. Siapa yang ingin bertanya? Ya Mas Wisnu. Jika Mbak JB menjadi seorang pimpinan, Jika
Anda menjadi pimpinan, Mm-mm. bagaimana cara menghindari agar masalah tersebut tidak terulang kembali? Jadi masalahnya nggak berulang-ulang. Jika menjadi pemimpin, bagaimana cara Suatu masalah tidak tidak panggah ngono Pak. Terulang kembali. Nah, Enggak. Kan tadi kalau ada masalah suruh mencari beberapa solusi. Mm-mm. Terus cari, misal ada 3 solusi ya. Penentuannya kita mau pakai solusi apa? Iya. Berdasarkan apa? Iki juga cerita. Jadi pertanyaan iki. Penentuan tiga metode. Penentuan 3 permasalahan. solusi. penentuan solusi terbaik Solusi dari terbaik. beberapa solusi. Penentuan solusi. Aku ada kaitannya dengan pertanyaan itu tadi. Beberapa solusi. Iki kok maksudnya yang 3 metode mau toh? Enggak. Kan Kan ini 3. Kan 3 solusi Kan Kak kayak Zai. tadi Oh, kan 3 ada solusi. kita Enggak. harus mencari punya- beberapa solusi untuk memecahkan masalah. Enggak cuma satu solusi aja, kan tadi ada bisa juga 1 sampai 5. Oh, iya. Terus Tidak memecahkan masalah. atau masih belum ada perubahan? Apa yang harus dilakukan? Agar cepat teratasi. Seberapa penting problem solving dalam suatu kepemimpinan? Hubungannya apa? Seberapa penting problem solving dalam sebuah perusahaan? Kepemimpinan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Vina. Seberapa penting problem solving dalam kepemimpinan? Ini sangat penting sekali dalam sebuah kepemimpinan atau leaders, karena jika problem solving ini tidak dilakukan, jika ada masalah kita tidak bisa memecahkan masalah dengan baik. Sesingkat itu, Mbak. Iya, singkat. Mas Novan mau bertanya apa? Untuk 5G itu kan ada develop yang mencari alternatif solusi kan. Bagaimana kita mencari solusi terbaik untuk suatu masalah itu, yang faktor-faktornya itu apa saja? Jadi Bagaimana cara mencari solusi? Bocor. Watuk-watuk.
develop. Saya akan menjawab dulu pertanyaan dari Mas Novan. Develop, mencari solusi. Bagaimana cara mencari solusi yang terbaik? Itu ada 3 poin Mas di dalam develop tersebut. Yang pertama, Anda bisa menanyakan dulu bagaimana caranya Anda dapat menyelesaikan masalah. Jadi kita cari dulu masalahnya itu apa, terus kita bisa terus kita jawab. Iya mas. Kita bisa mencari masalahnya dulu, akar masalahnya itu di mana, dan kita analisis dulu, dan kita kembangkan alternatif solusinya. Gimana? Bagaimana jika 3 solusi tidak memecahkan masalah? Apa yang harus dilakukan? Kita hanya cukup mencari 3 solusi aja, Mbak. Jika 3 solusi tidak memecahkan masalah, kita bisa mencari solusi terbaru lagi, yaitu kita bisa menggunakan 4 solusi. Iya, solusi terbaik ya Mbak. Solusi terbaik. Bapak memilih yang Sampai solusi sampai solusi masalahnya. Sampai menemukan solusi yang terbaik. sampai menemukan yang Sampai terbaik berhasil dari pokoknya. Sampai berhasil. Semangat. Penentuan solusi terbaik dan beberapa solusi. 3 solusi. Iya. Penentuan 3 solusi terbaik dan beberapa solusi. Ini ya Satu solusi terbaik itu dari 3 Heeh. faktor apa ya? faktornya, Alasannya apa? alasannya apa? Dilihat dari apa? Nah, indikatornya apa? Dilihat dari perkembangan. Penentuan solusi terbaik dari beberapa solusi. Kan ada 3 masalah, ada 3 solusi. Kan tadi suruh cari solusi, Satu Nggak cuma sampai satu, oh, nggak cuma 3. satu. Nah, terus matuke aku di solusi sing ndi yo ampe apike. Kalau solusi pertama itu tidak bisa menyelesaikan masalah, bisa menggunakan solusi yang kedua maupun yang ketiga. faktor apa? Alasannya loh. Yo enggak usah. Oh iya. Jika menjadi pemimpin, bagaimana cara mengatasi masalah agar tidak terulang kembali? Jika menjadi pemimpin, bagaimana cara mengatasi masalah agar tidak diulangi? Iya iya. Ya, ada yang ditanyakan? Sudah. Ada masih jawab. Ada Mbak, ada nanya lagi saya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.